Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marfirah dari IAIN Langsah, Fakultas PEBI, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Poin pertama yaitu pandangan aliran monetaris tentang uang. Aliran monetaris berpendapat bahwa perubahan money supply tidak hanya mempengaruhi tingkat harga, tetapi lebih luas lagi bahwa dalam jangka pendek, money supply juga merupakan determinan penting yang dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Poin selanjutnya tentang pandangan aliran Keynesian tentang uang. Kaum Keynesian berpendapat bahwa money supply mempengaruhi GNV melalui jalur yang tidak langsung dan tidak meyakinkan, terutama karena anggapan bahwa velocity tidak stabil baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama ada katakanlah bank sentral meningkatkan money supply melalui open market operation atau membeli surat berharga pemerintah. Yang kedua, perubahan money supply itu tidak akan memengaruhi GNV apabila pada saat yang sama terjadi perubahan permintaan akan uang. Yang ketiga, katakanlah seperti anggapan monetaris bahwa masyarakat tidak ingin memegang kelebihan uang dalam bentuk kas. Poin selanjutnya, pandangan ekonomi Austria tentang uang. Para ekonomi Austria berpendapat bahwa dengan menggunakan flat money pemerintah dengan bebas akan dapat mencetak uang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari transaksi di sektor real. Ekonomi Austria mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan dari volume money supply. Terdapat dua keuntungan lain dari rendahnya tingkat inflasi dalam sistem 100% resep gold standard. Yang pertama, rendahnya tingkat suku bunga. Ini tidak disebabkan karena bank sentral merendahkan suku bunga, namun karena peminjam uang menanggung resiko yang lebih kecil dalam sistem ini. Yang kedua, diterapkannya 100% resep gold standard. Keuntungan-keuntungan lain yang akan diperoleh pemerintah yakni meningkatkannya perdagangan internasional ini disebabkan resiko kurs nilai tukar akan dengan sendirinya tereliminir. Poin selanjutnya, pemikiran Masadul Alam Kounduri tentang uang. Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara currency value of spending yang merupakan representasi dari volume sektor moneter dengan real value spending yang merupakan representasi dari sektor real. Yang kedua, menerangkan hubungan antara real value of spending atau PQ dengan rate of spending atau P. Yang ketiga, menggambarkan hubungan antara rate of profit dengan harga atau P. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh hubungan yang terjadi pada kuadran kedua. Poin selanjutnya, pemikiran Umer Capra tentang uang. Menurut Capra, terdapat 3 sumber pengembangan moneter dalam rangka menjamin pertumbuhan moneter yang cukup dan tidak berlebihan. 2 di antaranya bersifat domestik, yaitu pembiayaan defisit negara dengan menjamin dari bank sentral dan pengembangan deposit dengan cara menciptakan bank-bank kredit komersial. Dan ketiga, bersifat eksternal berupa monetarisasi balance of payment surplus. Poin selanjutnya, upaya stabilisasi mata uang emas atau dinar dalam konsep ekonomi. Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dapat dibagi ke dalam 2 aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa. Yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya inflasi dan deflasi atau kestabilan nilai uang dalam konteks closed economy. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain. Yang lebih lanjut kita rasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang atau kestabilan nilai uang
dalam konteks open economy. Jadi, kestabilan dinar atau emas menurut Quantity Theory of Money, dalam standar emas ini, mata uang negara di dunia dinilai berdasarkan berapa nilai mata uang tersebut dalam menghargai emas. Inilah hasil penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.